Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kenikmatan tatkala kita masih belum juga berhenti dari kemaksiatan. Segala puji bagi Allah yang mana kita ini amat butuh kepadanya, yang mana kita hamba yang fakir, amat ingin selalu dilindungi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghani. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat iman kita kepadanya dan nikmat memenuhi panggilannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terima curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah untuk mempelajari sunnah beliau, istiqamah dalam mengamalkan sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa, berkumpul bersama beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ahibati hafizakumullah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sungguh di antara nikmat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah Allah masih izinkan kita hidup sampai dengan hari ini. Allah masih izinkan kita, memberikan kita kesempatan sampai dengan penghujung bulan Sya'ban ini. Di saat mungkin banyak di antara saudara kita yang tatkala itu masih bersama kita di Ramadan lalu, masih puasa tarawih bersama kita, bahkan kemarin masih berdoa bareng sama kita di bulan Rajab, ternyata Allah sudah panggil mereka duluan. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa tetap duduk istiqamah mempelajari syariatnya, dan kita juga masih bisa mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah nikmat tambahan yang harus kita syukuri, yang tidak boleh kita kufuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita sampai berjumpa dengannya kelak dengan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, hibati para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketahuilah bahwa kita sedang berada pada penghujung bulan Sya'ban, yang mana kita akan menghitung mundur tibanya tamu yang spesial, tibanya hari-hari yang mulia, tibanya bulan yang selama ini dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Hari-hari yang selama ini diminta oleh para salaf. Dahulu para salafus saleh berdoa 6 bulan lamanya agar Allah perjumpakan mereka dengan bulan ini. Kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Wa kanu yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbala minhum. Lalu setelah bertemu dengan Ramadan, lalu mereka keluar dari bulan Ramadan, mereka berdoa lagi 6 bulan lamanya agar Allah terima seluruh ibadahnya di bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah bulan yang pasti sangat dinantikan oleh orang-orang yang menginginkan kebaikan. Ini adalah bulan yang selama ini dinantikan oleh para pendosa yang menginginkan ampunan. Tentu orang-orang yang beriman akan sangat senang menunggu, menanti rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ya, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya mereka itu berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Sungguh karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih utama dibandingkan apa yang mereka kumpulkan selama ini, apa yang sedang mereka perjuangkan hari ini. Dan Ramadan adalah karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ramadan adalah rahmat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk manusia, terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau ada orang beriman yang tidak senang dengan kedatangan bulan Ramadan, patut dipertanyakan keimanannya. Kalau ada orang beriman yang tidak bahagia menyambut bulan penuh ampunan, kalau ada pendosa yang tidak senang hari di mana seluruh dosa bisa diampuni,
Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan nama-nama dari api neraka. Lalu ada orang tidak senang, maka patut dipertanyakan keimanannya. Hari ini teman-teman sekalian, insyaallah kita akan bahas secara singkat, dan judul kita juga adalah pembahasan yang tidak mungkin panjang, yaitu Ramadan Life Hacks. Yang mana kita akan membahas tentang strategi simple agar Ramadan tahun ini bisa naik level. InsyaAllah ta'ala bagaimana caranya agar Ramadan ini bisa berbeda dan derajat kita bisa naik level pada kesempatan kali ini, kita akan bahas trik-triknya. Tentu trik ini sudah disampaikan oleh Nabi kita SAW, tinggal kita mau mengamalkannya, mengaplikasikannya, dan kita pastikan Ramadan tahun ini tidak mengulangi kesalahan lama di Ramadan tahun lalu. Tentu pertemuan ini belum pasti ya. Ini kemungkinan berapa hari lagi nih? Hamin 4 mungkin ya. Hamin 4 atau Hamin 5. Kita belum punya kepastian, bukan kepastian Ramadan datang. Ramadan pasti datang, kita yang masih ada atau tidak. Ramadan pasti tiba, kita yang belum tentu masih ada. Sehingga dalam masalah ini, doa-doa kita hari-hari ini bukan hanya mempersiapkan Ramadan, namun ya Allah, apa yang sudah kami persiapkan, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan, dengan kesehatan imun dan kesehatan iman, agar kita semua bisa berusaha dan berjuang di dalam menghadapi bulan yang mulia ini. InsyaAllah yang akan kita bahas adalah perkara-perkara yang nantinya akan teman-teman bawa pulang insyaAllah ta'ala, dan mudah-mudahan semuanya bisa dicatat agar bisa diwariskan kepada orang-orang yang tidak hadir. Kalau dahulu para ulama tidak mencatat ilmu yang mereka dapatkan di majelis, antum bodoh hari ini. Karena mereka tidak mungkin meriwayatkan apapun. Sehingga mereka meriwayatkan melalui catatan yang mereka tulis, hafalan yang mereka hafal, pemahaman yang mereka kuasai. Generasi kita harus tahu apa yang kita pelajari hari ini. Generasi di bawah kita harus juga dapat ilmu ini. Maka cara mewariskannya, catat ilmu tersebut, bawa pulang, amalkan, aplikasikan. Dan jangan sampai disia-siakan begitu saja. Kadang-kala kita ngaji tahun-tahun tidak ada efeknya. Jenggot memang semakin panjang, jidat semakin menghitam, namun hati malah justru semakin menghitam. Jangan sampai kita justru malah menghitamkan hati dengan lamanya kita duduk di majelis ilmu. Harusnya kebalikan, membuat kita lebih berkualitas dan hati kita lebih fresh ketika duduk di majelis ilmu. Teman-teman sekalian, yang insya Allah hari ini akan kita bahas, itu ada 3 perkara. Yaitu kita akan bahas pra-Ramadan, itu bekal menyambut bulan Ramadan. Yang kedua kita akan bahas tentang Ramadannya, apa yang harus kita optimalkan di Ramadan kali ini. Dan yang ketiga yang akan kita bahas insya Allah pasca Ramadan. Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan selesai? Sehingga ini kajian penutup insyaAllah ta'ala sebelum datangnya bulan Ramadan, dan insyaAllah bisa menjadi pelengkap bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi 3 pembahasan sebelumnya, qoblanya, saat Ramadannya, dan paskanya atau ba'danya. Teman-teman sekalian, FYI, antum harus tahu bahwasanya Nabi kita SAW mengajarkan kita untuk melewati Ramadan dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Kalau salat fardu itu punya qobliyah ba'diyah untuk menyempurnakan pahalanya, maka Ramadan, puasa Ramadan juga punya qobliyah dan ba'diyah untuk menyempurnakan pahalanya. Kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aituhu aktsara siyamin illa fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Nabi SAW memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Antum tahu apa hikmahnya? Karena Nabi SAW itu melatih dirinya agar Ramadannya maksimal. Dan karena Nabi SAW ingin mewariskan kebiasaan agar kita mengikuti puasa Ramadan dengan qobliyah. Ada ba'diyahnya enggak? Makanya ketika masuk bulan Syawal disunahkan puasa berapa hari? Kenapa harus ada 6 hari setelah puasa 30 hari full? Inilah ba'diyahnya. Bagaimana Ramadan itu menjadi fardunya, diikuti qabliyah di bulan Syawal, harusnya kita memperbanyak puasa, dan ba'diyahnya di bulan Sya'ban, dan setelahnya ba'diyahnya kita puasa juga di bulan Syawal. Jangan sampai dengan hari ini, detik-detik terakhir penutupan bulan Sya'ban, kita nggak latihan sama sekali. Padahal ini pertandingan besar, tidak mungkin ada sang juara dalam sebuah pertandingan kecuali karena mereka sudah mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Sekelas para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mereka semua ahli tahajud, ahli tilawah, ahli puasa, tapi mereka masih latihan mempersiapkan Ramadan 6 bulan lamanya. Kita ahli tahajud bukan, ahli Quran bukan, ahli puasa bukan, tapi kita nggak pernah latihan sok jago tiba-tiba ingin ikut pertandingan.
Kayak orang nggak pernah ikut lari, tiba-tiba ikut maraton. Dia nggak pernah lari nggak pernah sekalipun dia ikut lari, event lari dia nggak pernah ikut, tiba-tiba ikut maraton. Pasti minimal dia langsung kolaps itu. Minimal dia pasti pingsan di maraton itu, nggak kuat. Itulah kenapa kita jadi banyak pingsan di bulan Ramadan. Kita pingsan di bulan Ramadan. Subuh tidur, bangun zuhur tidur lagi, bangun asar tidur lagi, pas bangun udah subuh lagi. Antum nggak sempat buka itu. Kejadian kita banyak tidur. Orang tidur pakai dalil. Masya Allah. Tidur orang yang puasa ibadah. Ini bagi para pemalas. Ya, niyamus shaim ibadah gitu. Tidurnya orang puasa ibadah. Wah, tukang tidur bahagia dia bilang. Tidur kami hari ini dapat pahala. Kalau memang tidur itu ibadah dan dapat pahala, mengapa dahulu para sahabat tidak tidur juga? Kalau sama-sama punya pahala. Mengapa mereka justru ibadahnya lebih luar biasa lagi di bulan Ramadan, padahal mereka tahu tidurnya ibadah kalau memang itu betul. Kenapa kita cuma ngambil tidurnya yang ibadah? Kenapa nggak mikirin ibadah yang lain yang bisa bernilai pahala? Maka teman-teman sekalian, Ramadan ini bulan penuh berkah. Dan harus dikabarkan, harus disiarkan. Semua orang tahu bakal Ramadan. Tapi harus disiarkan. Wallahi jamaah, hari-hari ini Ustadz itu banyak ditanya. Ustadz, sebenarnya puasa itu mulainya kapan? Tadi pagi sama driver ditanya juga, sebenarnya ini puasa mulainya kapan? Jawaban saya simple. Kalau saya puasanya 1 Ramadan, terserah antum mau ikut siapa, mau Muhammadiyah, mau apa, saya puasanya 1 Ramadan, terserah. Ya. Yang pasti puasa kita harus 1 Ramadan. Terserah mau nanti masuknya kapan, ya. Mau hari Rabu ke, mau hari Kamis, lihat nanti. Kalau sudah ada ketetapannya kita puasa. Nggak usah ribet-ribet kapan, pertanyaannya apa yang sudah kita persiapkan. Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan, akan tiba kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan penuh dengan berkah. Qad faradallahu alaikum siyamahu, akan diwajibkan puasa sebulan penuh kepada kalian. Telah diwajibkan puasa sebulan penuh kepada kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi syayatin. Kata Nabi SAW, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya para syaitan. Lalu kata Nabi, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, maka sungguh dia akan terhalang dari seluruh kebaikan yang telah Allah hamparkan. Kalau orang gagal berubah di bulan Ramadan, pasti dia nggak akan pernah berubah selamanya. Kalau Ramadan gagal mendidik dia dekat dengan Quran, pasti dia akan jauh dengan Quran selamanya. Kalau Ramadan gagal memaksa kaki dia hadir di rumah Allah, di masjid, maka mungkin selamanya dia tidak akan datang ke rumah Allah. Kalau Ramadan gagal membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan dia akan selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekelas bulan semua orang baca Quran, kalau dia enggak baca Quran, berarti pasti dia gagal dalam berubah. Makanya Ramadan ini bulan filterisasi, bulan standarisasi, agar kita semua berada pada standar yang sama sebagai seorang muslim. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bahas pembahasan ini dari satu persatu. Poin pertama kita akan bahas dari sebelum Ramadan, bekal sebelum Ramadan, lalu kita masuk pada Ramadannya, dan terakhir kita akan masuk pasca Ramadan insyaallah taala. Yang pertama kita akan bahas dulu sebelum Ramadan, pra-Ramadan. Pra-Ramadan kita harus ingat bahwasanya bulan ini tidak mungkin bisa kita tuntaskan kecuali dengan berbekal. Maka kita harus punya bekal sebelum masuk bulan Ramadan. Ada 4 bekal yang teman-teman bisa bawa pulang. Berapa hari lagi bulan Sya'ban yang tersisa ini, mari kita berbekal. Ada 4 bekal sebelum Ramadan. Ya, ada 4 bekal sebelum Ramadan. Ini secara singkat teman-teman sekalian, pembahasannya sangat sedikit. Insya Allah sangat sedikit. Totalnya hanya 12. Dikit ya? Yang kemarin kita tulis dalil 10, sekarang berapa? 12, nambah 2 dikit. Insya Allah, dikit saja, 12. Kita akan bahas 12 dengan pembagian 4, 6, 2. Rumusnya 4, 6, 2. Sebelum Ramadan 4, saat Ramadan 6, after Ramadan 2. Itu rumusnya udah saya spill itu. 4, 6, 2. Bekal sebelum Ramadan ada 4. Apa saja? Yang pertama, muhasabah.
muhasabah, yaitu evaluasi diri. Yang kedua, mujalasah, yaitu edukasi diri. Yang ketiga, mumarasah, yaitu simulasi. Dan yang terakhir, munafasah. Yang keempat, munafasah, yaitu kompetisi. Ada berapa tadi bekal Ramadan? Bekal menjelang bulan Ramadan ada berapa? 4. 1. Slide ulang, saya nggak nyatet tadi gitu. Apa? Muhasabah. Apa arti muhasabah? Evaluasi. Yang kedua apa? Mujalasah. Apa itu mujalasah? Edukasi. Yang ketiga, mumarasah. Apa itu mumarasah? Simulasi, latihan. Yang keempat apa? Munafasah. Munafasah itu apa? Kompetisi. Lihat, ini 4 bekal menjelang bulan Ramadan yang harus kita persiapkan agar Ramadan kita naik level. Ini strategi, dilihat simpel, diamalkannya berat. Yang paling sering orang lupakan adalah perkara muhasabah sebelum bulan Ramadan. Muhasabah sebelum Ramadan itu merupakan bekal utama agar Ramadan kita ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada yang membuat kita berat beribadah di bulan Ramadan melainkan dosa kita yang banyak. Sungguh tidak ada yang membuat kaki kita cepat pegal dan capek kecuali karena dosa itu kita bawa di dalam pundak kita. Kita pikul di punggung kita. Sungguh tidak ada yang membuat mata kita mudah ngantuk ketika tilawah Al-Quran kecuali karena dosa. Dan sungguh tidak ada yang membuat kita gampang tidur di bulan Ramadan itu cuma karena dosa. Sehingga muhasabah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya dosa-dosa kita. Hari-hari ini yang harus kita amalkan adalah memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ringan dari dosa-dosa tersebut. Allah angkat beban di dalam diri kita, maka akan mudah bagi kita beribadah kepada Allah. Teman-teman pernah sholat gendong carrier tas 80 kilo enggak? Gendong anak deh, misalnya anaknya 10 kilo gitu, dibawa sholat taraweh, gimana rasanya? Bawa diri sendiri aja berat banget, apalagi bawa dosa 80 kilo. Gak mungkin orang bisa berdiri panjang, ruku panjang, sujud panjang, karena dia bawa beban 80 kilo. Pertanyaan saya, dosa siapa di sini yang beratnya cuma 80 kilo? Dosa siapa? Sedangkan kita tahu dosa kita begitu banyak. Kita tahu dosa kita banyak, pasti kalau memang dibuat wujudnya, di kilo jumlahnya, pasti lebih daripada 80 kilo. Jadi kebayang kenapa sholat kita selama ini pengen cepat-cepat selesai. Jadi kebayang kenapa sholat kita selama ini begitu berat, berdiri gak bisa panjang, itu karena dosa kita yang begitu banyak. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi ankadha dhahrak. Yang membuat punggung kita cepat pegal dan capek dalam beribadah kepada Allah adalah beban dosa kita sendiri. Itulah kenapa orang Indonesia itu nyari rokaatnya Muhammadiyah, kecepatannya NU gitu. Ini ada orang kayak gitu. Saya pengen cari masjid ini tengah-tengah aja kita. Rokaatnya 11, kecepatannya motor GP. Kita pengen cari yang paling cepat. Bahkan kalau taraweh, imam-imam yang difavoritkan oleh para jamaah adalah spesialis kulhu kulya kul falak kul binnas. Ya, trikul tambah 4 kulya. Orang Indonesia punya standar kalau imam taraweh dari At-Takatsur sampai An-Nas. Saking pendeknya sholat kita. Padahal dahulu para salaf, kita lihat riwayat-riwayat mereka terbiasa membaca surat-surat yang disebut dengan Al-Mi'un atau Al-Mi'in, yaitu surat yang rata-rata ayatnya 100. Kurang lebih dari surat Yunus ke bawah. Jadi itulah yang mereka biasa baca di sholat malam mereka. Itu baru sahabatnya. Kalau Nabi SAW terbiasa baca dari surat Al-Baqarah, rukunya surat Al-An'am. Nabi SAW. Sehingga kalau kita lihat bagaimana sholat malamnya mereka orang-orang saleh dibandingkan kita orang-orang yang sok soleh ini, jauh. Nas'alullah al-afiyah. Semoga kita pantas nanti bisa masuk ke dalam surga bareng sama mereka itu. Di mana persaingan kita? Kita sangat jauh standarnya. Itu yang mereka lakukan di bulan Ramadan mereka. Maka muhasabah. Muhasabah ada 2. Muhasabah dosa dengan muhasabah amal. Dosa harus dimuhasabah, amal juga dimuhasabah. Kesalahan tahun lalu jangan diulang tahun ini. Kesalahan Ramadan lalu jangan diulang di tahun ini. Contoh tahun lalu gagal hatam Al-Quran, maka tahun ini harus hatam.
Tahun lalu sudah hatam 1 kali, maka tahun ini harus tambah dari itu. Itu yang disebut sebagai evaluasi pada setiap amal. Dan di antara bekal juga adalah yang mungkin banyak dilupakan, mujalasah. Mujalasah ada 2. Mujalasah ilmiah dengan mujalasah Qur'aniyah. Mujalasah ilmiah dengan mujalasah Qur'aniyah. Mujalasah ilmiah maksudnya apa? Belajar, menuntut ilmu seputar ibadah bulan Ramadan. Tentang fikih puasa, fikih tarawih, fikih i'tikaf, fikih zakatul fitr. Itu kita pelajari supaya kita benar-benar faham bagaimana caranya kita beribadah dengan ilmu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Man faraqad dalil dhallas sabil." Barang siapa melepas dirinya atau jauh dari dalil, maka dia akan tersesat ketika dia beribadah. Wala dalila illa bima jaa bihi wala dalila illa bima jaa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dalil kecuali datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar ibn Abdul Aziz, beliau mengatakan apa? Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Makanya orang kalau ibadahnya tidak berilmu, merusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Kadang-kadang kita kalau tidak faham bahwasanya nelen ludah itu tidak selamanya membatalkan puasa, cacuh. Karena nggak paham itu. Selama ini kita kira menelan ludah diri kita sendiri itu batal puasa. Makanya orang puasa ngeludah sana, ngeludah sini, ngeludah sana. Merusaknya lebih banyak karena dia tidak paham fikihnya. Atau banyak perkara-perkara yang membuat kita mungkin jadi sulit beribadah, itu karena kita beribadah yang tidak tahu ilmunya. Maka mujalasah, belajar. Termasuk belajar baca Quran yang benar, supaya kalau tadarusan di masjid enak didengar. Udah pakai mic kenceng, suara juga Masya Allah, Tabarakallah, gitu kan. Tajwid juga Masya Allah, Tabarakallah, tapi pakai mic, 1 RW dengar. Tapi bacaannya hancur. Minimal belajar dulu. Bagaimana caranya kita bisa belajar dulu? Mujalasah dulu. Bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu yang benar, baru kita beribadah. Yang ketiga, mumarasah, latihan. Kita bukan jagoan. Sekelas Ronaldo aja sebelum pertandingan pasti pemanasan. Sekelas para orang-orang kelas dunia nggak mungkin tidak latihan ketika mereka mau pertandingan. Pengibar bendera, ya paskibraka itu ketika mereka mau ngibarin bendera bulan Agustus, kan latihan itu udah disiapin dari Januari. Itu buat ngibarin bendera. Antum pengen menghadapi bulan Ramadan, persiapannya bulan Sya'ban tanggal 26, walillahilhamd. Sudah pasti kita biasa-biasa saja, nggak ada hasilnya. Persiapan kita terlalu singkat untuk menjadi juara. Bagaimana nanti kita lebaran bisa mengatakan minal aidin wal faizin? Bagaimana kita mengatakan nanti semoga kita menjadi faizin, orang yang juara? Bagaimana? Enggak ada latihannya. Apa yang bisa kita persiapkan di hari-hari ini? Maka persiapkan minimal tilawahnya. Teman-teman sekalian, dahulu para salaf itu tilawah mereka sudah terbiasa hatam, makanya bulan Ramadan ringan bagi mereka hatam. Di antaranya misalnya kata Al-Imam Az-Zuhri mengatakan Ramadan itu isinya hanya qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu isinya cuma baca Quran sama berbagi sedekah, berbagi makan. Kata beliau begitu. Dan beliau katakan bahwasanya qiraatul Quran bagian dari jati diri bulan Ramadan, karena beliau sendiri itu terbiasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 3 hari sekali. Beliau hatam Al-Quran 3 hari sekali di bulan Ramadan. Apa alasannya? Karena di luar bulan Ramadan beliau hatam seminggu sekali. Ada lagi para ulama yang lain misalnya terbiasa menghatamkan Al-Quran seminggu sekali bulan Ramadan, masuk Ramadan 3 hari sekali, 10 malam terakhir 1 hari sekali. Mereka bisa hatam secepat itu bukan karena mereka sakti, tapi karena mereka latihan. Mereka bisa karena terbiasa. Kita belum pernah hatam, tiba-tiba pengen hatam bulan Ramadan, susah. Buka Quran juga jarang, tiba-tiba pengen hatam Al-Quran. Oleh karenanya di antara trik kita yang malas baca Quran, pengen hatam Al-Quran, akhirat tilawah patungan. Nasallallahu alaihi. Tilawahnya patungan. Oke, kita bikin kelompok 30 orang, satu orang satu juz ya. Habis itu kita tumpengan. La ilaha illallah. Tumpengan semangat tapi tilawahnya patungan. Nasallallahu alaihi. Ini yang nyengir-nyengir pasti tilawahnya patungan. Kok bisa? Kok bisa tilawahnya patungan? Ya, tiba-tiba tumpengan? Kok bisa? Ramadan ini tilawah mandiri. Kita tilawah sendiri, bukan gak boleh tilawah berjamaah. Tapi masalahnya kok bisa bacanya cuma 1 juz, mengatakan saya sudah hatam sekali. Semua orang berjuang tilawah. Ada juga versi curangnya.
Kita sudah tilawah di bulan Syaban sampai surat juz 15. Masuk Ramadan apa? Terusin aja juz 16. Tanggung Ustaz, udah juz 15, kalau ulang lagi lama. Itulah malasnya kita. Kemarin ada murid saya protes, bilang apa ke saya itu, Ustaz, apakah nanti Ramadan harus dari Al-Baqarah? Saya jawab, iya. Saya udah juz 27 Ustaz. Masa balik lagi? Hitung-hitungan sama Quran. Masya Allah. Padahal pahalanya itu tidak mungkin berkurang. 1 huruf 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Dalam Ramadan beda. Sehingga dalam masalah ini janganlah ada tilawah-tilawah patungan ya. Tilawah sendiri. Ya. Jangan bawa-bawa orang. Jangan keroyokan beraninya. Satu-satu. Yang keempat, munafasah. Munafasah itu berlomba. Harus ada persaingan. Contoh misalnya di sini teman-teman Rizka punya target. Siapa yang bisa selesai 3 kali hatam, angkat tangan tuh. Nah kita katakan, ya dia cuma 3, saya insya Allah bisa lebih dari itu. 4, insya Allah ta'ala, saya 4 kali hatam, saya 5 kali hatam, saya 6 kali hatam. Berlomba, bersaing, fastabiqul khairat. Harus ada perlombaan dalam masalah ini. Kamu tarawihnya berapa rakaat? 2, 3. Saya insya Allah lebih dari itu. Saya akan tarawih lebih dari itu. Ya, setelah tarawih 2, 3 di masjid, malamnya saya tambah lagi qiyamul lail. Berlomba-lomba. Orang berbagi makanan cuma bukanya, kita berbagi makanan sampai sahurnya, itu berlomba juga. Persembahkan yang terbaik. Nabi SAW kana ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Ketika masuk bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Ini persaingan ini. Kita bersaing bagaimana ibadah kita bisa lebih berkualitas dan berkuantitas di bulan Ramadan. Itu cukup bekalnya 4, kita masuk pada inti bulan Ramadannya. Ramadan kurang lebih saya ringkas, ini pakai bahasa saya semua ya. Jadi apa yang ditulis tidak merujuk pada kitab ini dan itu. Tapi ini bahasa apa yang kita rumuskan sehingga bisa dibawa pulang versi kita semua insya Allah. Di bulan Ramadan kurang lebih ada 6. Kurang lebih ya, kita hitung dulu. Kurang lebih ada 6. Yang pertama yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah. Muraqabah artinya merasa diawasi. Takut kalau melakukan sesuatu, Allah marah karena Allah pasti lihat meskipun makhluknya tidak lihat. Meskipun manusia tidak ada yang lihat, tapi kita tahu Allah lihat, itu namanya muraqabah. Bulan puasa, yang tahu puasa itu siapa? Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muka orang puasa sama enggak puasa mirip. Sama, lemes bisa dibuat-buat. Lemes bisa dibuat-buat, bibir pucat bisa dibuat. Muka kelihatan orang belum makan bisa dibuat. Bisa dibuat. Tapi yang tahu kita puasa atau tidak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Saya enggak tarawih itu malunya karena sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang enggak lihat. Saya enggak puasa karena malunya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena udah gede enggak puasa. Atau bukan karena orang lain puasa dia malu kalau enggak puasa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai puasa karena imanan wahtisaba. Dia puasa karena panggilan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang suami itu Masya Allah keluar dari rumah dalam keadaan puasa. Ketika di kantornya glak, makan warteg, makan apa segala macam, pulang pura-pura puasa lagi depan istrinya. Wow, lemes, capek puasa nih, padahal di kantornya dia habis makan siang dan seterusnya. Siapa yang bisa menjamin puasa seseorang kecuali dia muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita harus jadi satpam bagi diri kita sendiri. Karena yang bisa mengawasi kita di bulan Ramadan hanya kita. Kita tahu Allah melihat dan mengawasi kita, maka kita muraqabah. Yang kedua, tipis katanya, muqarabah. Kalau tadi mura, ini muqa. Muraqabah, yang kedua muqarabah. Apa muqarabah? Taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari lain kita lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, muqarabah kita di bulan Ramadan harus intens. Bagaimana kita harus benar-benar memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan antusias kalau di bulan Ramadan. Sebagaimana kita antusias dengan dengar azan maghrib, harusnya kita juga antusias mendengar azan zuhur, azan asar, azan subuh, azan isya. Kita harus antusias juga. Jangan cuma maghrib yang ditunggu-tunggu. Jangan cuma azan maghrib yang kita nantikan. Semua azan kita nantikan dan kita penuhi panggilannya. Bagaimana cara kita antusias memenuhi panggilan Allah? Muraqabatullah, mendekat kepada Allah. Makanya dalam hadis, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah, datangi, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, tahan diri kalian. Tahan, jangan sekarang, rem diri kalian. Ini bukan waktunya. Ada sebuah syair yang terkenal mungkin. Ata Ramadan faqbil ya ukhayya ila ar-rahmani wattabi'in nabiyya. Ramadan tiba,
silakan sambut wahai saudaraku. Sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dan ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam masalah ini kita penuhi panggilan Allah sebagai bentuk muraqabatullah. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah. Mujahadah itu berjuang, berusaha. Kita optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Capek Ustaz tarawih, mujahadah. Berjihad dengan ibadah. Bagaimana caranya kita bisa menahan lelah itu? Kita harus bisa keluar dari batas atau zona nyaman kita selama ini. Selama ini berdiri kita pendek, maka push your limit, berdiri lebih panjang. Kita harus berdiri lebih panjang daripada biasanya. Kita harus tilawah lebih lama daripada biasanya. Berarti bulan Ramadan kita harus berjuang dan capek, betul capek. Tapi kita harus berjuang. Bagaimana caranya mempertahankan itu semua sampai terakhir. Dan Ramadan itu grafiknya harus naik. Kenapa naik? Kalau orang kita kan turun grafiknya. Di mana awal-awal Masya Allah penuh masjidnya, sampai di akhir mengalami kemajuan saf. Kemajuan. Bukan kemajuan jumlahnya, maju safnya. Lama-lama cuma imam sama muadzin, yang lainnya mudik. Lihat, bagaimana harusnya grafik kita naik sampai akhir itu. Maka tenaga itu benar-benar diestimasikan. 10 pertama tenaga kita sekian, 10 kedua sekian, 10 ketiga habiskan. Sebagaimana kuda itu berpacu lebih kencang ketika melihat garis finish. Kita harus bisa sekencang itu untuk memasuki garis finish nanti di akhir. Itu yang disebut mujahadah. Yang ke berapa? 4 murattalah. Murattalah. Apa makna murattalah? Murattalah maksudnya apa? Murattalah kalian. Bacalah Al-Quran. Tilawah murattal. Bagaimana caranya kita bisa intens dengan Al-Quran? Dan bagaimana kita bisa sensitif dengan Al-Quran? Berarti bulan Ramadan mendidik kita untuk intens dan sensitif terhadap Al-Quran. Teman-teman sekalian, tilawah ada 2. Tilawah ada 2. Lafziyah dengan hukmiyah. Lafziyah dan hukmiyah. Sayangnya apa yang saya ucapkan barusan gak ada di layar. Catat makanya. Lafziyah dan hukmiyah. Lafziyah itu tilawah secara lafaz. Kayak kita sekarang. Lafaz saja. Gak ngerti, gak paham, gak ada dampak, gak ada efek dan seterusnya, itu lafziyah. Ada yang disebut dengan hukmiyah. Hukmiyah itu kita tilawah sensitif dengan apa yang kita baca dan kita mengamalkan apa yang kita baca. Itu yang disebut dengan tadabbur. Ramadan kita sampai mana? Masih pada tilawah patungan, tilawah kebut khataman, atau tilawah apa? Jangan sampai standar tilawah kita masih itu-itu aja. Orang kadang-kadang meremehkan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, padahal Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang berikutnya, yang kelima adalah, yang keberapa sekarang? Benar 5 ya? 5. Yang kelima adalah musabarah. Musabarah. Musabarah itu artinya apa? Sabar ekstra. Sabar tingkat tinggi. Ramadan itu harus sabar, capek kita sebenarnya. Tapi kita harus sabar menghadapinya. Sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau kita tidak sabar, bahkan puasa itu inti dari sabar. Ya, bahkan seringkali disebut ayyamus sabar, bulan penuh dengan kesabaran. Itu puasa. Karena puasa adalah puncak kesabaran kita, menahan diri kita dari segala hal. Itu sabar kita. Dari ketetapan Allah kita juga harus sabar. Misalnya daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda waktu bukanya. Bayangkan kalau yang waktu malamnya itu sedikit. Di negara yang waktu malamnya itu cuma sebentar. Bayangin puasa dia lebih panjang daripada bukanya itu. Dan dia harus menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sabar. Dia berusaha untuk menerima itu semua sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana Ramadan kita bisa kita hadapi dengan cara yang tepat. Berarti jumlahnya 5 bukan 6. Totalnya ada 5. Berarti jumlahnya 5. Bagaimana kita bisa melewati Ramadan dengan 5 tips ini? Kita ulang dulu. Yang pertama apa? Muraqabah. Yang kedua, muqarabah. Yang ketiga, apa? Mujahadah. Yang keempat, murattalah. Yang kelima, musabarah. Saya mau tanya dulu artinya, jangan tahu Arabnya doang. Artinya, muraqabah artinya apa? Merasa diawasi. Muqarabah artinya mendekat kepada Allah. Yang berikutnya bersungguh-sungguh, mujahadah. Berikutnya murattalah, intens dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Yang terakhir musabarah,
sabar ekstra. Jadi bulan Ramadan itu harus sabar. Makanya dalam hadis udah ada nih, harus sabar. Barakallahu fikum. Yang terakhir pasca Ramadan cuma 2. Yang pertama adalah muttaqin, yang kedua mustaqim. Target kita menjadi orang bertakwa dan harus istiqamah. Slide yang terakhir tampilin aja. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan karena kajian kita cuma sampai Isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau minta filenya minta sama teman Rizka. Insyaallah nanti dikasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.